tentang murid Yesus, Yesus adalah rasul, kesaksian Yesus tentang Yesus, Yesus adalah Yesus rasul. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu? Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke bumi, menjadi manusia, menebus dosa manusia. Dari mana? Dari makhluk halus yang mengaku Yesus juga. Ending pengajaran Yesus harus berakhir kepada kesaksian Yesus. Bukan kesaksian gereja. Bukan kesaksian makhluk halus, bukan kesaksian Paulus, tapi ending dari pengajaran Yesus itu adalah kesaksian dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut mamanya Yesus? Siapa Yesus menurut bapak tirinya? Siapa Yesus menurut saudara sekandungnya? Siapa Yesus menurut tantenya? Siapa Yesus menurut Yesus? Itu yang penting. Jangan siapa Yesus menurut orang Kristen. Jangan. Karena Kristen memiliki Yesus sendiri. Yesus yang mana? Bintang timur, sang gilang gemilang. Siapa Yesus yang bintang timur ini? Selidik punya selidik. Kita baca dari Yohanes sampai Lukas, sampai Markus, sampai Matius. Kita baca. Baca sebaca-bacanya. Tidak ada pernah Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel mengaku sebagai bintang timur. Tidak pernah Yesus sedikit pun mengaku bukan manusia. Tidak pernah Yesus mengaku kemudian dia adalah bintang gemilang. Tidak pernah Yesus itu mengaku sebagai Helal bin Zakar. Dan Yesus sekali lagi, ini yang terakhir, Yesus sekali lagi tidak pernah mengajarkan kepada muridnya akan datang dalam rupa cahaya dan suara saja. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ngaku Yesus, membawa namaku, mengatakan akulah Yesus. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika kau melihat Yesus terangkat, apakah dengan roh saja? Tidak, paman. Lalu kau lihat dengan apa? Dengan jasadnya. Begitulah dia datang untuk yang kedua kalinya. Dia akan datang bersama dengan jasadnya. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus lengkap jasad? Tidak. Apa saja yang datang kepada Paulus? Hanya suara dan sinar. Cahaya berarti, yes. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis turun jatuh dari langit berupa cahaya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, ngaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Jadi saudara, ini yang ketiga kalinya. Kalau Kristen kemudian mau mengakui dengan jujur bahwa Yesus yang kami percayai adalah Yesus yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara, selesai kita. Tapi selama Kristen masih membawa-bawa nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, selama itu juga Kristen harus mempertanggungjawabkan di mana Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku akulah Alfa dan Omega, akulah sang bintang timur. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Sedangkan Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku bukan Alfa, aku bukan Omega, karena aku utusan. Tetapi ada makhluk mengaku Alfa dan Omega. Itu siapa? Kata Yesus, waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Kalau saudara mau mengakui bahwa Kristen bergerak dari bumi, dari penjuru bumi ke penjuru bumi yang lain dengan membawa bintang timur yang adalah Yesus yang datang kepada Paulus, itu berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel, maka diskusi kita selesai. Tapi kalau masih membawa-bawa Yesus Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, maka selama itu juga kita akan tampil untuk mendiskusikan. Karena Kristen dan Yesus itu bukan suatu ajaran yang sama. Berbeda antara ajaran Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul, dan ajaran Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah sang bintang timur dan Alfa Omega. Beda itu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi gini, yang pertama saya akan jawab dulu.
mengenai yang tadi lakukan 91 tidak lakukan itu di Yakobus. Saya bacakan dulu ya. Yakobus ini. Tapi ini Yakobus pasal 2 ayat 10 sampai saya menjawab rasa penasaran dari saudara Gujuma. Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Jadi dia bilang, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi bukan Rasul Paulus yang ngomong ya. Yang ngomong ini adalah Yakobus ya, Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Nah, kemudian yang berikut mengenai hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Nah, ini Yesus yang ngomong di dalam Matius pasal yang ke 11 ya, Matius pasal 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Jadi ada masa. Jadi janji yang diberikan kepada Israel mengenai hukum Taurat itu berlakunya sampai tampil Yohanes. Nah, ini ayat yang paralel dengan Lukas 6. Ini pernyataan Yesus yang kemudian diparalelkan dengan Lukas 16 ayat yang ke-16. Ya. Lukas 16 ayat yang ke-16 dibilang, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, ini di dalam kekristenan ini ada yang disebut dengan istilah dispensasi. Jadi, kalau kita melihat seluruh Alkitab itu ada beberapa dispensasi. Ya, dispensasi ini berhubungan dengan tata ibadah, ya, berhubungan dengan janji. Jadi pusat dari keyakinan iman Kristen itu bukan pada hukum Tauratnya, bukan pada bangsa Israelnya, tapi pusat dari keyakinan iman Kristen adalah janji yang sudah diberikan di dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, bahwa akan muncul keturunan perempuan, dan Yesus itu keturunan perempuan, artinya dia tidak dikandung dari benih laki-laki. Nah, jadi dia betul-betul keturunan perempuan, dilahirkan dari seorang perawan. Itu dalam keyakinan iman Kristen. Jadi dispensasi yang pertama ada dispensasi masa kekudusan. Itu mulai dari penciptaan manusia sampai kejatuhan. Kemudian dispensasi yang kedua dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan. Artinya sebelum ada hukum Taurat, sebelum masa Musa, orang beribadah secara simbolik dengan yang menjadi imam di situ adalah ayah dengan ibadah simbolik yaitu domba korban. Setiap orang yang berdosa, ayah pimpin ibadah. Ya, ayah pimpin ibadah, anak berbuat dosa, ayah korbankan domba simbol dari juru selamat yang akan datang. Itu peristiwa Ayub 1 ayat 4 dan 5. Nah, kemudian dispensasi hukum Taurat dimulai dari hukum Taurat diturunkan sampai pada zaman Yohanes tampil. Nah, ini diberikan. Hukum Taurat itu adalah ikatan perjanjian hanya khusus untuk orang Israel. Itu jelas. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Itu khusus hanya untuk Israel. Ya. Nah, itu diakhiri kapan? Akhirnya itu pada waktu Yohanes tampil. Tadi saya sudah bacakan. Yesus sendiri yang ngomong. Matius pasal 11 ayat 13 diperjelas di dalam Lukas 16 ayat 16. Jadi sejak Yohanes tampil, ibadahnya itu berubah. Mengapa? Karena sejak Yohanes tampil, domba yang disimbolkan di dalam perjanjian lama. Tadi saudaraku Juma bilang pengorbanan. Israel itu ada ibadah korban, ada imamat pasal 1 sampai pasal 7 itu bicara tentang
korban domba, ibadah korban. Nah, korban domba, ibadah pengampunan dosa. Ya, dan itu simbol dari juru selamat yang akan datang, menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Jadi ketika Yesus muncul, maka Yohanes menuju kepada Yesus. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kemudian dispensasi dari Yohanes tampil sampai nanti hari pengangkatan. Ini dispensasi keimamatan setiap orang percaya. Lalu nanti ada lagi dispensasi 1 kali 7 masa. Ini dispensasi masa tribulasi, kekuasaan antikristus. Habis itu ada lagi dispensasi dari pengangkatan sampai penghakiman aras putih. Ini kerajaan 1000 tahun. Aras putih baru masuk dalam kekekalan. Nah, itu kami memahami Alkitab dari pandangan dispensasi seperti itu. Lalu mengenai surga, di dalam Alkitab mencatat surga kami itu 3 fase. Makanya ada Firdaus, ada Yerusalem baru, ada kekekalan. Begitu. Jadi iman Kristen sama sekali tidak terpisah antara apa yang yang diajarkan oleh Yesus yang muncul di tengah-tengah orang-orang Israel pada waktu itu diteruskan. Paulus tidak menerima wahyu baru dalam arti dari yang seperti tadi bintang timur itu merujuk kepada Lucifer. Enggak. Yang Paulus itu mendapat pewahyuan dari Yesus Kristus. Nah, itu keimanan kami. Ya, kenapa? Karena saksi mata tidak ada yang menolak. Rasul-rasul yang pada waktu itu ada 11 ditambah dengan pengganti Yudas 12 dan ada jemaat pada waktu itu, tidak ada satupun yang menolak Rasul Paulus. Dan Petrus legitimasi surat-surat Paulus di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16 itu dilegitimasi sebagai firman Allah. Ya, jadi mau sampai kapan berdebat tidak masalah, ini keyakinan. Ya, kita tidak masalah, beradu argumen tidak masalah. Yang penting seperti sekarang dengan data. Kita masing-masing akan pulang, akan duduk tenang memikirkan. Saya akan memikirkan semua apa yang disampaikan saudaraku Juma. Saya kaji lagi. Saya ini seorang pembelajar, begitu ya. Jadi gitu ya, saudaraku Juma. Saya kira kita cukup sampai di sini. Karena saya harus kerjakan lain lagi, besok ada kegiatan, sore saya ada kegiatan juga. Ya di Kupang waktu sudah hampir tinggal 15 menit lagi jam 3. Oke. Ya, silakan Bang. Kalau ini, jadi yang harus kita selesaikan ke depannya itu adalah, tadi Anda mengatakan bahwa di dalam Lukas 16, nomor 16, lagi-lagi asisten Paulus yang mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku. Saya ulang lagi ya. Berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Berarti tidak kepada zaman Yesus. Berarti tidak boleh orang Kristen itu menjadikan penyaliban itu adalah nubuat dari Taurat, nubuat dari Yeremia, Yesaya 53. Karena ternyata kitab-kitab itu berlakunya hanya sampai Yohanes Pembaptis. Jangan lewatkan ke masa Yesus, nggak boleh. Karena Lukas sendiri yang mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Zamannya Yesus enggak berlaku berarti. Berarti nubuatan-nubuatan yang ada di dalam hukum Taurat, katanya yang berlaku dalam kitab para nabi, seperti dia dalam bilur-bilurmu dia telah menyembuhkan kita bla 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 bla. Yesaya 53 itu untuk Yesus, ternyata endingnya hanya sampai kepada Yohanes. Gugurlah harapan yang selama ini memang hanya hayalan-hayalan. Lukas telah menyatakan itu. Iya, silakan nanti Anda memperlihatkan kemudian apakah masih berlaku kitab nabi-nabi kepada Yesus, sedangkan di situ hanya sampai Yohanes saja. Iya, kalaupun dipaksakan Bang, kalaupun dipaksakan ternyata Yohanes sang pembaptis pun itu ditangkap dan disalibkan, dibunuh juga dia. Ya, berarti penganiayaan yang dinubuatkan itu berlaku untuk Yohanes, tidak untuk Yesus, karena hanya untuk sampai ke Yohanes saja. Saya kira begitu, saudara. Dipikirkan, direnungkan, siapkan materi Anda, kita akan berhadapan lagi. Silakan. Nanti tema berikutnya itu, saudaraku Juma. Ya, iya, baik. silakan. Ya baik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ya, betul. Jadi teman-teman sekalian, tema saya dengan Pendeta Martin beberapa tahun yang lalu ini, sampai dia menghilang sampai detik ini, tidak pernah lagi muncul batang hidungnya.
Dia lawan saya di Facebook sampai detik ini tidak pernah muncul lagi. Ketika dia mengatakan Kristen sudah ada nubuatannya, Yesus ada nubuatannya, tak kasih data ini. Lukas 16 nomor 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Berarti penebusan dosa dengan korban darah masih berlaku enggak setelah Yohanes? Berlaku enggak? Menghapus dosa dengan darah. Berlaku enggak? Enggak dong. Enggak lagi. Tidak. Karena hanya sampai zaman Yohanes. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang Allah katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya pembalas kebohongan. Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Kejahatan membongkar kejahatan itu sendiri. Seorang maling yang bisa membuktikan secara akurat bahwa dia itu maling adalah ketika maling itu sudah mengakui perilaku perbuatannya. Seorang pesina akan nyata dia pesina ketika dia terbukti kemudian mengakui bahwa dia adalah pesina. Kesalahan itu akan muncul dengan sendirinya ketika kesalahan itu menguraikan kesalahannya itu sendiri. Ingat, Lukas 16 nomor 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Mereka yang kemarin-kemarin mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Itu untuk Yesus. Ternyata itu hanya sampai Yohanes. Jadi kalaupun ada yang pingin teriak Eli, Eli, maka yang harus teriak di sini adalah Yohanes, bukan Yesus. Karena nubuatan itu hanya sampai Yohanes. Eli sama bakatan nih. Stop. Itu hanya untuk Yohanes. Jangan offside, jangan lewat kepada Yesus. Bahaya. Bahaya. Enggak boleh. Yesus ada di Yesaya 50. Enggak boleh. Itu hanya sampai Yohanes. Cerita itu hanya sampai Yohanes. Enggak boleh nyebrang. Apa yang ada hukum Taurat, kitab para nabi berlaku hanya sampai pada zaman Yohanes. Enggak boleh lewat. Jangan sampai ke Yesus. Enggak boleh. Yesus hanya datang mengajarkan Injil. Yesus hanya datang mengajarkan ketaatan kepada Torah. Yesus hanya datang mengajarkan fattakullah wa antiun. Yesus hanya datang inilah jalan lurus. Yesus hanya datang mengabarkan akan datangnya sang penghibur yang bernama Ahmad. Yesus tak ada hubungannya dengan kitab-kitab sebelumnya karena menurut karangan Lukas hanya sampai pada Yohanes Pembaptis. Yesus langsung angkat suara. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Ternyata Yesus adalah Rasulullah, bukan lagi anak domba, bukan juga Tuhan yang berkenosis, berteofani, jadi manusia. Dia murni hamba Allah, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Jadi saudara Kristen harus kemudian pintar dan mahir memainkan akal di dalam menelaah Bible. Kecuali mereka ingin mengakui Yesus yang kami sembah adalah Dia yang datang mengaku sebagai bintang timur dan sebagai roh kepada Paulus dan penulis kitab Wahyu. Tapi kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang adalah nabi, yang adalah rasul, tidak mengenal Kristen. Dia hanya mengenal Bani Israel. Itu pun dari kalangan yang tersesat dari umat Israel itu saja. Oke, makanya kita tidak pernah menemukan adanya kesinkronan antara ajaran Yesus yang adalah hamba Allah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dengan ajaran Kristen
yang berasal dari juga oknum bernama Yesus yang datang kepada Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias. Itu adalah dua ajaran yang berbeda. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas waktunya saya sita mengambil alih kemudian diskusi antum semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya dan juga untuk kita semua. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau pendeta begitu gimana dengan jemaatnya ya? Ini pendeta ini kalau lagi khutbah di gereja apa yang disampaikan kepada jemaat? Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Lagian gue nggak mau mikir kok. Gue pengen makan, lapar. Siapa yang nyuruh mikir? Hai. Aduh, naikin noten lagi. Iya, nyari Oten lagi nih. Oh, Bang Ben barusan datang ya. Assalamualaikum Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Otennya udah pada kabur Bang Ben. Kenapa? Ngemis nubuatan lagi ya? Izin dulu. Teman-teman Oteng di bawah, di polo-polo akun saya. Oke, teman-teman Oteng di bawah. Pengumuman di polo-polo akun Dalbo. Lanjut. Nah, ini ada yang baru ini, pendeta lagi nih, pendeta pendatang baru ini. Siang Pak Vincentius. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak Vincentius, gimana ini mau diskusi langsung dengan Bang Zuma ya? Ya, Bunda mau saya ini kan Ini dulu, Dinda Natalia, di ini dulu dites kejiwaan dulu, baru dihadapkan Bang Zuma. Oh silakan Bang Darbo, dites dulu nih sama Bang Darbo. Dokternya ini Bang Handi. Gas lah, dites lah, apalah. Ini pendeta ini. Kita lihat ini pendeta ini ya. 11-12 enggak sama yang tadi. saya Silakan, datang Bang Handi. belajar. Saya Ya, bukanlah belajar. seorang yang ahli atau seorang yang pakar. Tidak, saya hanya manusia lemah, banyak kekurangan dan keterbatasan saya. Saya belajar. Oke Pak Vincentius, selamat bergabung Pak di sini. Ya. Kalau boleh tahu Abang di Katolik apa Protestan Bang? Saya ini orangnya netral aja, selalu beribadah di Katolik, juga di Protestan. Sama aja, cuma dari keluarga orang tua dari Katolik. Kok bisa Bang, kan Katolik beda sama Protestan? Emang bisa kayak gitu Bang? Iya, memang banyak orang ya, banyak teman-teman mengatakan beda, bukan hanya teman-teman di sini, tapi dari Kristen sendiri. Tapi dari pandangan pribadi saya ya sama aja, kami kan sama-sama menyembah Tuhan yang sama ya, Tuhan yang satu, ngapain membeda-bedakan. Jadi saya bebas aja Bang, bebas aja saya. Kalau di Katolik itu kan liturgi cara ibadahnya kan ada, apalagi ada ornamen patung. Terus Iya. kitabnya 73 ada Makabe gitu. Beda Bang, tapi nggak apa-apa lah ya. Anda samain aja gitu ya. Iya, memang kalau kita lihat liturgi memang berbeda ya, tapi kalau saya ini kan sesuaikan aja lah, sesuaikan liturgi. Kalau masuk di gereja Protestan ya saya sesuaikan aja, kalau di Katolik disesuaikan aja. Kalau ibadah di Katolik juga kan ndak pakai patung juga dia, kalau hanya kayak ada devosi kepada Maria dan lain-lain baru pakai patung. Tapi kalau ibadah raya itu nggak ada patung dia. Iya ada patung Pak. Ada apa lagi? Iya. Ada
Bunda Maria tuh juga itu kalau di Katolik Bunda Maria sebagai apa Pak Pendeta? Pak Penses. Iya, kalau di Katolik itu Bunda Maria itu ajarannya ya, ajaran resminya itu dikenal dengan Theotokos atau Bunda Allah gitu, Bunda Allah. Bunda Tuhan, Bunda Yesus Pak. Allah nggak punya bunda Pak. Bunda Theos. Saya iya mungkin Bunda mungkin Yesus aja Pak. Bunda Yesus. Gitu aja. Tapi kalau Theotokos secara doktrin memang Bunda Tuhan itu. Begitu. Iya, sih, Bunda secara Tuhan doktrin. aja, jangan Bunda Allah dong, nggak Iya. enak didengar. Bunda Gitu. Tuhan, Bunda Tuhan. Kan namanya kagak waras Bang Andi. Enggak. Sekali-kali kita protes lah ya, supaya nggak terlalu membudaya lah. Gitu ya Bang ya. Allah itu kan Allah itu sembahannya umat Islam Pak. Jadi jangan bilang kayak gitu, nggak enak kalau didengar. Kalau ngomong terus kayak gini kayak nista gitu loh. Ya bilang aja Bunda Tuhan Anda gitu Bunda loh. Tuhan. Jadi nggak mengganggu orang lain, nggak mengganggu agama lain. Oke gitu ya. Kami dari kecil memang cara penyebutan seperti itu, tapi kalau teman-teman merasa terganggu ya kan saya kan bisa sesuaikan juga. Yang penting diperjelas gitu nggak apa-apa. Kalau saya ini kan orangnya bisa menyesuaikan diri gitu. Ya Pak. Ya itu aja budayakan Pak ya, jangan bilang Bunda Allah, Bunda Tuhan gitu. Coba diulang Pak, Bunda Tuhan gitu. Iya Bunda Tuhan gitu. Nah, cakep. Tuhan siapakah itu? Ya Bunda Tuhan Yesus. Kan gitu. Iya. Jadi Tuhan Anda punya bunda gitu. Itu baru benar dan tepat. Iya. Benar nggak Pak Natali? Iya, kalau yang benar Kristen harusnya bilangnya Bunda Tuhan. Bunda Tuhan, bundanya Tuhan. Iya ya. Bundanya Tuhan mamanya Tuhan. Tuhannya Pak Fidelis. Pak Vincentius ya, Pak Fidelis. Pak Vincentius. Tapi kan nggak apa nggak aneh tuh Pak kalau Tuhan Anda punya bunda gitu. Ya. Nggak aneh kedengarannya Pak atau bagaimana? Saya menjawab tadi itu dalam konteks ya, kan ditanyakan dalam Katolik ya. Jadi itu ajaran Katolik, ajaran gereja Katolik, saya menjawabnya itu. Anda imani nggak tuh Pak? Sama. Ya, tapi pada dasarnya memang kan Yesus itu kalau dia Tuhan, Yesus itu dia Tuhan, berarti ya Tuhan Anda memang punya ibu, nggak bisa disangkal itu fakta gitu. Karena Bunda Maria memang yang melahirkan Yesus. Kan tertulis juga di Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya. Kan gitu ya? Iya, betul. Jadi ya oke aja sih Pak. Tapi yang penting jangan bawa-bawa sembahan umat Islam, nggak enak didengar gitu loh. Kalau Anda mau bahagia ya bahagia aja begituan gitu. Bentar-bentar Kalau Bang Andi. kami tidak, Ya. kalau kami tidak, Gimana Pak? kalau kami tidak pernah membawa sembahan-sembahan umat Islam ya. Kalau saya tidak pernah, meskipun saya kalau disinggung bermacam-macam di sini nggak apa-apa. Kalau saya ngerti lah, kalau terhadap teman-teman Islam itu kan kita harus menghargai, tidak boleh menyinggung gitu. Kalau kami disinggung nggak apa-apa. Kalau sudah diingatkan gitu kan sudah saya ngerti. Kalau masalah Allah, memang itu seperti kami ini dari kecil sudah terbiasa menyebutnya itu Bang. Sudah Iya, terbiasa. kalau dari izin sekali lagi, kalau dari kecil ya sekarang ya kita ketemu ya mudah-mudahan doktrin dari kecil mempergunakan sembahannya umat Islam ya janganlah. Kalau memang tetap mempergunakan itu ya kembali ke Islam aja supaya nggak abu-abu gitu loh. Ya lanjut Mbak Natali. Iya Bang Andi. Tapi ini nanyanya juga cuma tiba-tiba aja sih gara-gara tadi ya kan dengar katanya ada bundanya Tuhan ya kan, anaknya Bunda Maria itu berarti Tuhan. Menurut Pak Vincentius ya. Iya ini gimana sih Pak cara Bunda Maria ini beribadah gitu kepada anaknya gitu yang sebagai Tuhan, atau jangan-jangan
Bunda Maria tidak pernah menyembah anaknya sebagai Tuhan atau bagaimana? Iya, jadi tentunya kalau kita mau bertanya seperti itu, saya juga kan belum mempelajari sampai hal-hal sedalam itu. Mungkin nanti saya mempelajari dulu, lain kali bisa saya menjawabnya gitu. Jadi nggak tahu ya Pak ya, Maria itu Iya, sembah enggak. Yesus apa enggak? Oh, Iya, iya. ya. Nggak tahu Bang Handi ini gimana ini? Bang Dalbo ini gimana nih Bang Dalbo? Ya, makanya saya bilang saya ini kan manusia juga, bukan sempurna, pasti ada keterbatasan, bukan seorang pakar. Kalau memang saya nggak tahu ya harus mengaku jujur, tidak tahu gitu. Tidak tahu ya Pak ya. Tetapi kalau yang Bapak Iya. tahu nih berarti mengenai Yesus itu bagaimana sih Pak? Karena yang diperkenalkan kalau berdasarkan pengakuan Yesus kan Yesus nggak pernah gitu memperkenalkan dirinya sendiri itu adalah Tuhan. Iya, ya gimana ya, kalau saya ini kan diajarkan dari kecil bahwa Yesus itu adalah Tuhan kami ya. Yang ngajarin itu ya, siapa Pak? Yang ngajarin siapa Pak? yang pertama ya pasti orang tua saya, karena yang memperkenalkan Mengajarinya pertama. pakai ayat-ayat di dalam, maksudnya pakai narasi yang ada di dalam Bible apa enggak Pak? Ya, yang jelas pengajaran pertama itu pengajaran lisan ya, umur-umur 3-4 tahun itu secara lisan. Nanti kalau sudah masuk sekolah, guru-guru agama mulai mengajarkan itu, mulai pakai Alkitab dan Pakai lain Bible ya Pak sebagainya. ya. Bapak Iya, pernah ya, diajarin pasti. nggak Pak mengenai apa yang Yesus lakukan semasa Yesus itu masih di dunia? Kebiasaan Yesus, keseharian Yesus, pernah nggak Bapak baca itu Pak? Pernah. Pernah. Berarti di saat Iya. Yesus itu berdoa, Bapak juga tahu Yesus itu pernah berdoa. Iya, tahu. Dia berdoa kepada siapa Pak? Iya, kalau yang diajarkan ke saya dan juga yang saya baca dalam Alkitab kami itu, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Berdoa kepada Bapa di sorga. Iya. Terus Bapak berdoanya kepada siapa Pak? Ya Pak Vincent pasti ini. kalau kami pahami berdoa itu komunikasi ya. Jadi pastinya Bapak juga berkomunikasi kembali kepada Yesus waktu Yesus berkomunikasi dengan dia gitu. Jadi Gini, komunikasi dua tapi kalau arah. sekedar komunikasi kan berbeda Pak. Sekarang saya berkomunikasi dengan Bapak, tapi saya tidak sedang berdoa kepada Pak Vincentius. Pak Vincentius sedang berkomunikasi dengan Natalia, tapi Pak Vincentius tidak berdoa kepada Natalia. Ya kan Pak? Jadi ada level yang Komunikasi. berbeda. Berdoa dengan komunikasi itu berbeda loh Pak. Iya, Berdoa mungkin itu pemahaman kita kan berbeda. Pemahaman kami itu. Kalau Bapak menyamakan komunikasi dengan berdoa, ya Bapak bisa berdoa kepada siapa dong berarti Pak? Kepada siapapun bisa. Gimana sih Pak? Gini. Gimana Pak? Nah, kalau kami ya, kami memahami itu, ketika kita berkomunikasi kepada Tuhan, Sang Ilahi, istilahnya berdoa. Kalau kita komunikasi kepada setan, jin, itu istilahnya bukan lagi berdoa, tetapi itu mungkin mantra Ya. dan lain Oke, sebagainya baik. ya. Oke, baik. Berarti Bapak di sini sebenarnya bisa membedakan ya Pak ya, di saat dia berkomunikasi dengan Tuhannya, dia berdoa, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, begitu maksudnya, atau bagaimana sih Pak? Tuhan kenapa masih harus Iya. berdoa kepada Tuhan yang Kalau lain? kami Kenapa enggak? Gimana? Kalau kami memahami Tuhan kami itu kan ada tiga oknum ya. Tuhan satu, dalam satu yang esa itu memiliki 3 oknum yang kekal, dan oknum-oknum ini ya pasti berkomunikasi satu dengan yang lain gitu, karena mereka adalah 3 pribadi yang berbeda. Jadi pastinya saling berkomunikasi antara Bapa dan anak, antara Bapa dengan Roh Kudus, antara anak dengan Roh Kudus gitu, saling komunikasi. Oh, saling berunding gitu ya Pak ya? Bisa. Berunding. Bisa kalau Oh bisa, bisa 3, kalau aduh. iya bisa.
Bisa saling berunding, Bisa, saling bermusyawarah, bisa. bisa saling berkomunikasi, kan 3 pribadi, 3 oknum. Kalian di bawah jangan ketawa kalian di bawah jangan ketawa kalian ya. Ya, ini tapi Pak Vincentius ini memang asik ya, ngobrolnya santai dan dia memang cara-cara perhitungannya memang dia masuk akal ya. Dia bisa menghitung di situ ada 3 dan bisa berunding ya, bisa Berarti berkomunikasi Natali mereka. itu ketuhanan yang maha gotong royong ya. Terlalu kayak gitu. Mungkin. Dia orangnya sopan. Mungkin. Iya, iya Pak Vincent. Berarti dia ketuhanannya bisa dikategorikan saling ngobrol ya, berunding antara Bapa dengan anak, anak dengan Roh Kudus dengan Bapa, begitu berkomunikasi. Betul sekali, betul sekali. Betul sekali. Tapi sayangnya begini ya Pak ya, pemahaman Bapak ini mengenai ketuhanan itu yang ada 3 oknum, 3 pribadi. Di sini saya nggak pernah menemukan pengajaran Yesus yang seperti itu Pak. Mungkin kalau Bapak bilang saya dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua, oleh bapak-bapak gereja gitu kan, guru sekolah minggu dan sebagainya. Itu nggak pernah ada datanya Pak secara tekstual Pak. Apalagi itu pengajaran Yesus tuh nggak pernah ada gitu. Pengajaran Tuhan itu 3 oknum. Nggak pernah gitu Pak. Yang ada, apalagi ya kalau misalnya orang-orang Kristen selama ini mengklaim diri adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus yaitu pengikut Yesus. Kalau mereka mengklaim mereka mengikuti Yesus, kenapa sih sulit banget mengikuti Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 itu kan? Hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa keesaan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus ini sulit banget diterapkan di dalam kekristenan sendiri Pak? Buktinya tadi ada 3 oknum, 3 pribadi Tuhan. Mereka pribadi yang berbeda. Mereka bisa ngobrol. Ini ajaran dari mana Pak? Ya, yang setahu saya pahami sampai hari ini, Tuhan kami memang Tuhan yang esa sesuai dengan kitab Markus tadi ya. Tuhan Yesus sendiri berkata Tuhan Allah kita adalah Allah yang esa. Tetapi dasar iman kekristenan tentang Tritunggal itu bukan dasarnya hanya dari 1 ayat saja di Markus itu saja, tidak. Tapi dibaca secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Iya Pak, enggak ada suaranya Pak. Ada suaranya enggak ini? Cek, ada suaranya? Ada. Oh, tiba-tiba Pak Vincent tadi enggak ada suara ya? Wah, Pak Vincent. Ada suara, ada. Aku kok enggak dengar dia ngomong ya? Dengar kok. Enggak, abis itu tiba-tiba dia terdiam. Sekarang dia lagi enggak ngomong tuh kan, pergi kan? Waduh. Iya, enggak ada tadi dia. Tadi dia tiba-tiba berhenti ngomong. Kalau gitu pergi tanpa pesan dong. Iya, Pak Vincent hilang suara terus pergi dia. Kasihan gitu ya kalau ngelihat saudara-saudara yang Kristen itu ya, teman-teman Kristen yang santun dalam berdiskusi ya. Tapi akal dalam berdiskusi masih terkurung dalam doktrin, itu kasihan gitu. Semoga aja naik lagi nih. Ya memang kalau kayak gini diskusi sama Bang Zuma ya, ilmu Bang Zuma ketinggian, sayang gitu ya kalau kita kasih Bang Zuma yang diskusi sama dia ya. Ketinggian Bang Zuma. Ya benar juga sih. Orang ini harus dielus-elus. Soalnya kata esa juga nggak ngerti. Tapi begini ya teman-teman ya, banyak sekarang saudara kita juga Muslim diskusi mengiyakan pola mereka. Terutama yang baru-baru tuh ada yang PKPK sebut Allah Bapa, Allah Anak. Kok ngikutin dia salah gitu loh. Ya kalau dalam hal ini minimal kamu nggak menyebut itu kalau kamu nggak mau menegur dia gitu. Kalau dia menyebut Allah Bapa, Allah Anak, kok sebutlah Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya biar mereka itu terbiasa. Karena mereka dari kecil memang usah disuguhkan kesalahan. Gitu. Jadi saya himbau kepada siapapun ya yang berdiskusi sama mereka,
Jangan ikuti selera mereka gitu. Karena seleranya itu apa yang dia bawa itu udah salah. Ya, siapapun itu, terutama yang baru-baru mengenal beginian langsung naik teriak-teriak Allah Bapa, Allah apa itu kan. Kamu udah termasuk orang-orang tidak ada daya dakwahnya gitu loh. Diskusi itu sekalian ada isi edukasinya di situ. Pak, tolong kayak tadi, janganlah mempergunakan itu. Allah itu adalah nama Tuhan sembahan umat Islam. Nama Tuhan Anda itu adalah Yesus gitu. Supaya jelas Pak, kan gitu. Nah kalau dia ngeyel, ya kasih data gitu. Biasanya sih jarang-jarang ngeyel gitu loh, langsung terima dia. Kayak tadi kan langsung jawab, iya itu kan saya didoktrin dari kecil. Ya percuma Anda sebagai, apalagi dipanggil ustadz, dipanggil apa gitu. Tapi mengikuti selera mereka berarti Anda sebenarnya itu kalah, dakwanya nggak ada, hanya dapat koin. Nilainya nggak ada, bener. Hanya dapat koin, nilainya nggak ada, membuat gusar semuanya. Gitu. Kalau saya nggak, dari dulu itu saya nggak mau menyebut, saya luruskan dia dalam seketika. Minimal kalau nggak mau diluruskan, jangan mengucapkan hal yang sama yang diucapkan oleh mereka. Gitu ya. Artinya apa kalau, aduh, kayak tadi itu loh. Ini siapa sih yang naik kan nggak di mute? Itu himbauan saja sih, supaya ada edukasinya gitu loh. Kalau ada yang gitu, Allah itu Pak namanya, nama Tuhannya umat Islam. Allah itu nama, proper name, bukan generic name. Gitu, edukasi aja di situ. Supaya mereka ini juga terbangun dari tidur panjangnya yang selama ini didoktrin dengan terjemahan yang sangat keliru itu. Kalau ini sudah Anda bisa edukasi orang itu dakwah loh itu. Nah setelah dia sadar, oh iya juga ya. Nah mereka akan merefleksikan diri. Kok Tuhan kita kayak gini ya? Nah gitu kayak tadi. 3 dia bilang esa. Ya artinya esa itu apa gitu. Itu dan seterusnya. Silakan ada yang baru naik. Sambut dulu. Turun udah. Ini. Udah turun. Oh ini. Aku juga lagi nyari-nyari lagi nih yang lain. Kacau lagi dong. Gua masih ada nih si Kamil nih. Oh, kelihatan ya? Kelihatan gua si Kamil. Kok nggak kelihatan di aku ya? Tapi yang di komputer yang akun yang satu nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Kalau di sini Dia kelihatan. masuk di daftar tamu. Dia masuk di daftar tamu udah naik tapi nggak kelihatan di roomnya. Kayak bayangan-bayangan dong, hologram. Iya. Kalau ini si Vivi ini kelihatan. Ah, itu kelihatan tuh dia tuh. Muncul dia di pojokan. Oke. Halo, Vivi. Selamat pagi. Pagi kok langsung diundang. Aduh, gue pengen nonton Siapa yang doang. undang? Nggak tahu nih naik gimana. Ya nggak apa-apa naik aja. Kalau keberatan ya turun. Kalau nyaman ya di sini gitu aja. Vivi apa? Kristen apa Buddha apa Hindu? Kristen dong. Oh Kristen. Tadi diskusinya itu loh. Bunda Tuhan dari Katolik tadi ada dia bilang Tuhan punya bunda gitu. Pendapat kamu gimana Pi? Tuhan punya bunda? Tuhan punya bunda. Ya karena dia lahir. Bukti dia lahir. Ada yang melahirkan. Oh. Bentar. Sebelum dilanjut Bang Pipi nggak on cam kayak tadi pagi, nggak on cam Bang. Aduh nanti lu jatuh cinta lagi. Lah, enggak. Udahlah, tutup aja lah mukamu. Pedean banget ada cinta. Jauh lah suamiku lebih ganteng. Kalau Pagi kan gua mau punya. ini Pi, kalau Tuhan punya bunda, terus bunda Tuhannya siapa Pi? Enggak, bukti dia dilahirkan ada yang melahirkan toh di situ. Iya. Ya kalau maksud saya gini loh, Tuhan punya bunda. Nah kalau bunda ini Tuhannya siapa? Ya itu sama aja.
Yang mana Tuhannya bunda? Tuhannya bunda ya. Gimana saya jelaskan ya? Kan saya udah jelaskan tadi. Gampang kok, hanya cuma 2 Dia kata. lahir, ada yang melahirkan. Iya. Ya udah. Bunda itu melahirkan Tuhan. Tuhan ini punya bunda. Nama bunda ini Maria. Nama yang dilahirkan adalah Yesus, adalah Tuhan. Kalau diperlengkap lagi, Tuhan Yesus, bundanya namanya Bunda Maria. Pertanyaannya, Bunda Maria ini Tuhannya siapa? Oh lo. Bunda Maria Tuhannya siapa? Ya itu. Yang mana? Anak dan Roh Kudus. Oh, anaknya sendiri. Mana talilanya, mana tali? Enggak, di situ analoginya tadi. Iya, analoginya tuh. Ada yang melahirkan. Tuhanku anakku gitu. Nah, itu dia Ternyata tuh. Tuhanku adalah anakku gitu. Analoginya jangan seperti itu. Saya katakan bukti dia dilahirkan, ada yang melahirkan. Tuh. Iya, enggak kan Tuhannya Bunda Maria tuh Yesus apa bukan gitu loh. Iya, Tuhannya Yesus, Bunda Tuhannya. Maria itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuh, Tuhannya Bunda Maria 3. Kok 3? Ya, ya berarti tapi tetap ini, berarti tetap anaknya juga include ya sebagai Tuhannya ya berarti ya. Anakku Kan adalah saya Tuhanku gitu katakan, berarti ya. Tuhannya Maria, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya, anak itu siapa? Yesus. Ya iya benar, Bunda Maria Tuhannya adalah anaknya. Gimana sih lu? Benar nggak? Katanya Mbak Natali, kena dia. Dia merenung itu kayaknya dia tuh. Kagak merenung. Mikir, Gua udah jelasin bukti dia dilahirkan, ada yang melahirkan. Iya. Dia dilahirkan ya memang ada yang melahirkan udah jelas. Cuma kan ya ininya Orang aja. yang melahirkan dinamakan apa itu? Mamanya Tuhan berarti. Ya kan ada waktu di kayu salib kan Tuhan Yesus manggil Maria ibuku. Ini biku. Udah. Mamanya Tuhan. Kan tertulis. Bang Zuma kemana? Bang Zuma kemana? Kena tombak kah Bang Zuma? Bang Zuma kena tombak guys. Lanjutlah ini diskusinya. Bang Ben mungkin, Bang Ben Abraham. Bang Ben belum makan oten nih kayaknya Bang Ben. Ayo Mas Ben, Bang Ben. mainkan. Bang Ben. Bang Ben lagi nggak monitor. Pagi juga dia. Loh Bang Ben, loh kenapa ini roomnya ini kok tiba-tiba kok jatuh satu-satu, kenapa ini? Ya segan sama gua mungkin. Takut sama lu Pi, Gua nggak bilang takut, segan. Iya, ya segan gitu loh. Soalnya suara lu baru wibawa banget gitu. Kayak suara lu kayak om-om yang lagi manjat dari pohon, jatuh dari pohon gitu. Ngedebuk aja gitu ke bawah. Panggil Tuhanku yang 3 mana? Tolongin aku Tuhanku yang 3 kan gitu ya, Bi. Kenapa kamu menyebutnya 3? Ya Bapak, Putra, Roh Kudus berapa? 1. Bapak sama Yesus beda atau sama? Beda. Ya berarti 2 itu. Berarti analogi lu 1 tambah 1. Ya memang 1 tambah 1 memang berapa? Kenapa nggak analoginya 1 kali 1? Ya kalau beda ya udah jelas 2 lah. Gimana sih? Ya udah lu kali-kali aja Tuhanmu, nggak usah jumlah gitu ya. Ya kan, kalau kita berpikir rasional Bang, siapa nih Bang Andi ya? 1 tambah 1 tambah 1, satunya 3 kan? Oke. 1 kali 1 kali 1, satunya berapa? Oke. 3 kan? Oke, kalau mau menghitung jumlah objek yang berbeda itu dikali apa ditambah? 1 kali 1 kali 1. Ntar dulu, dengerin dulu. Ada 3. Dengerin dulu, Pi. Ada 3 objek yang berbeda. Untuk mengetahui jumlahnya itu perkalian atau pertambahan? Tergantung apa yang dibutuhkan. Ya. Bapak dan Yesus sama atau beda? Bapak dan Yesus berbeda. Berbeda. Untuk mengetahui dia itu dikali atau ditambah? Berapa jumlahnya? 1 kali 1, satunya berapa? 1.
2 dong. Aduh, kok nggak Satu kali- nggak lulus satu SD kali- kayaknya. satu kali satu Satunya kan? berapa biji? 3 kan? 1 kali 1 berapa? 1. 1 tambah Satunya 1 ada berapa? 1 tambah 1 Jumlah berapa? satunya ada berapa situ? Sebelum sama Apa? dengan Apa? sebelum sama dengan satunya ada berapa? Udah nggak usah main begitu, Pi. Lagi enggak benar gini. Enggak, Satunya Kak Lakin, sebelum kenapa sama sih dengan kenapa sih ketuhananmu harus dirumuskan dengan perkalian itu kenapa gitu loh. kan enggak ada juga. Kalau Rumus harus kalau di dijumlahkan. Islam kan jelas ya Tuhan itu esa. Mau ditambah yang mana lagi? Ya nggak ada, soalnya nggak ada yang lain gitu loh. Mau Oke, satu mau kali di satu apa kali itu satu nggak berapa? bisa gitu. 1 kan? Esa juga kan? Iya, udah Enggak nggak gini. apa-apa. Kenapa ketuhanannya itu harus dirumuskan dengan perkalian? Kenapa juga kalian menambahkan? kok? Ya karena memang lebih dari satu. Buktinya tadi berbeda kan? Bapak Ya, berbeda makanya dengan tanya Yesus waktu- kan? Tuh gini SD sekolah aja kan? deh, nggak usah Satu ditambah kali gini satu, aja. satunya berapa? Gini aja, Pi. Variabelnya Waktu 3 kan? dengerin dulu, Pi, dengerin. Waktu Yesus ada di surga, waktu Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga. Itu Tuhanmu yang mana? Bapak, Anak dan Roh Kudus. Yesus di bumi Bang Andi. Tuhan, betul ya? Tuhan. Ya, Bapak di aku surga manggil- Tuhan. Aku manggilnya Tuhan. Ya, berapa Tuhan itu? 1 kali 1. Oh, kalau satu yang mana yang Tuhan? Kalau satu Tuhan yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Bang Handi, makanya gue tanya waktu lu SD satunya Ntar berapa dulu, banyak? Pi, dengerin dulu, 1 Pi. kali 1 jumlah satunya berapa banyak? Iya, 3 kan? iya, udah. 1 kali 1. Ayo. Jumlah satunya 3. Udah terserah lu. 9. Bapak di surga Tuhan. Tuhan. Yesus di bumi Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. 1. Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Tuhan saya, Bapak, Anak dan Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Tuhan saya kan, Bang Handi nanya kan? Enggak, ini loh. Dengar, tinggal pilih. Yang mana ke Tuhan kamu? A. Bapak, B. Yesus. C. Bapak dan Yesus. Ada berapa itu? Dan katanya ada dannya. Ada dannya tadi, ada dannya. 2. Kacau ini bocah ini. Bang Handi, makanya gini, waktu Bang Handi sekolah SD, 1 kali 1 satunya berapa? Enggak usah begitulah. Lah enggak. Langsung Kita aja bicara ke orangnya. variabel. Yesus Itu orang. Langsung aja ke Secara logika orangnya. masuk akal nggak itu perkalian itu? Enggak Gua masuk tanya. akal. Enggak. Kok enggak? Berarti Ya udah matematika- masuk akal menurut lu. Oke. Yesus coba nih ya. Yesus misalnya nih contoh nih ya. Dia dalam kandungan tuh 9 bulan gitu ya. Oke. Tahu dari mana 9 bulan? Ya kalau begitu 2 bulan deh. Lahir tidak normal gitu ya 2 bulan. Tahu dari mana 2 bulan? Ya terus berapa Berapa bulan bulan? deh pasnya berapa bulan deh pasnya berapa bulan? Kalau tidak tertulis kita tidak bisa menyimpulkan. Jadi kalau tidak tertulis ya udah Yesus dikandung tidak tertulis bulannya kan gitu ya ikuti ya. Oke. Oke. Waktu Yesus itu dikandung yang mana yang Tuhan? Dalam kandungan atau Bapa di surga? Tuhannya siapa? Tuhan yang lu lah. Iya. Yang mana Tuhanmu? Bapak dan Yesus. Oke. Itu sama tempat atau beda tempat? Sama, beda tempat. Beda tempat. Nah, yang mana yang Tuhan? Di tempat yang mana? Dalam kandungan atau yang ada di surga? Dua-duanya Tuhan saya. Diakui baru dua-duanya. Kena kan? Langsung dia bilang 2. Langsung spontan. Akal Spontan sehatnya itu. fungsi Satu kali tiba-tiba satu, tadi. variabel satunya berapa? 2 kan? Tapi hasil 1 kan? Udah spontan dia bilang dua-duanya. Udah terjawab. Lu tuh yang ngomong tadi dua-duanya berarti Tuhanmu 2. Enggak 1. Sekarang Tadi gini, bilang dua-duanya. 1 kali 1, satunya berapa? Enggak, tadi lu ngomong dua-duanya lo. 1 kali, ya. Enggak usah kali-kali. Iya, Tadi lu pribadi, bilang dua-duanya. pribadi. Lu Kita dua dengerin pribadi, dulu kan? gua, dengerin. Benar, Tadi dua lu pribadi. ngomong itu dua-duanya. 2 itu artinya apa? 2 pribadi. Ya udah 2 Tuhan berarti 2 pribadi. Lah, sekarang gini, 1 kali 1 satunya berapa? Ya aduh capek lo Pi, kapan Ayo, akalmu Bang berfungsi Hendy, sih? kita berpikir rasional. 1 kali 1 kali 1 satunya berapa banyak? 74. Nah, hasilnya 1 kan? Enggak tahu. Ya udah. Kalau Tuhanmu 1 sebutkan nama 1 Tuhan. Tuhan saya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu berapa itu?
Satu. Coba ya, satu kali ngomong baru satu Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Kalau kau 3 kali ngomong, Tuhanmu 3. 1 kali jawab. Siapa nama Tuhanmu? Sebut nama. 1. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu berapa kali ngomong itu? 1. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenapa? Itu berapa itu? Saya ulang lagi ya. Silakan. Ini kata-kata pertamamu lah yang ada. Satu Satu kata ya. Satu kata. Nggak boleh 3 kata. Kalau 3 kata berarti 3 Tuhan. Oke, satu kata. Mana? Dengerin dulu. Satu kata. Jumlah. Ya, dengerin dulu. Siapa nama Tuhanmu? Sebut 1 kata. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berapa kata? 1. Nenek mau kiper lah. Orang gila kau. Nama lu siapa? Handi Seleb. Satu Seleb kakak, itu satu 2 kakak kata, Bang kan? Handi, Satu orang, satu kan? kakak. No. Itu satu kakak itu. Handi Seleb berapa kata? 2 kata kan? bapaknya, ada 1 orang kan? anaknya. Kok kalian boleh, gua nggak boleh? Saya bukan Tuhan. Lah bukan. Handi Seleb berapa kata? 2. Berapa orang? 1. Nah, Oke. Itu kan nama kepanjangan. Nggak apa-apa, nama biarin aja, nggak kepanjangannya. apa-apa. Handi Nggak dan apa-apa. Celebes tetap pribadi yang sama, bukan pribadi Ya yang udah nggak berbeda. apa-apa. Artinya kita ikutin dia sebagai artinya Tuhannya adalah Bapa bin Yesus bin Roh Kudus gitu ya. enggak. Hah? Tuhan saya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, iya. Jadi coba ulangi lagi. Coba kalau kau berdoa kepada Tuhanmu. Ya saya berdoa. Coba. Di akhir Doanya doa seperti apa? saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Loh, kenapa nggak 3 Tuhan tadi? Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuh, sesuai. Kenapa kau abaikan 2? Apa? Kenapa kau abaikan dua nama? Loh, bukan. Ya, Lah. kok masa gua jelaskan dari awal sampai akhir gua berdoa Enggak, kau berdoa kepada siapa? kepada Bapa Loh, kau cuma 1? melalui Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudusnya mana? Dengan urapan Roh Kudus. Ya, coba formulasikan doanya kepada yang 3 nama tadi. Ngapain gua berdoa di sini? Ya, berarti kau lupakan. Kalau kau berdoa kau lupakan 1. Gimana? Kalau kau berdoa kau melupakan sebagian. Melupakan sebagian? Ya, coba kau berdoa. Begini doanya ya. Ya Tuhanku Bapa Putra Roh Kudus. Begitu ya? Loh, gini. Saya harus mengatakan doa saya di sini. Ya, betul, Bang Seleb, Bang Handi. Saya udah katakan. Ya. Kalau begitu lanjut ya. Siapa kalau itu kan ya udah pribadi sama Tuhan. cukup. Waktu Yesus itu berdoa itu Yesus sebagai apa? Ti? Waktu Yesus berdoa sebagai anak. Bukan Tuhan. Tuhan dipanggil Tuhan. Nah, Tuhan berdoa kepada Tuhan siapa? Kepada Bapa. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Anak berdoa kepada Bapa. Anak ini Tuhan nggak? Anak berdoa pada bapaknya. Nggak, anak ini Tuhan nggak? Tuhan. Tuhan. Bapak ini Tuhan nggak? Tuhan. Nah, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan berdoa enggak juga. Sekarang gini, Bang Handi Saleb. Enggak. Abang pernah enggak berkaca? Enggak, abang pernah enggak berkaca? Tuhan. Anda pernah berkaca anak, dengerin dulu, anak ini Tuhan. Enggak, Bang Handi Saleb pernah dengerin berkaca. dulu. Lu nggak usah contoh ke saya, contoh ke bapakmu aja. Saya bukan Tuhan loh. Tuhan, Yesus ini Tuhan, anak. Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Bapa. Jadi ada 2 Tuhan. Roh Kudus ngapain? Ayo. Tuhan berdoa, Tuhan Anak berdoa kepada Tuhan Bapa. Roh Kudus kemana? Bibi. Halo Bibi. Dasar mati akal semua. Masih akal semua. Akalnya ketaruh mana? Itu mobil Pak Kui. Kenapa lagi nih satuin lipstiknya nggak bener nih? Windy, apa ini Windy? Turun ya. Turun. Ini lagi Oten dibawa. Kita lagi ngomongin Tuhan, dia ngomongin Nabi. Tuhan Anak berdoa kepada Tuhan Bapa.
Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada berapakah Tuhan? Jawab orang gila, 1. Berobatlah kau ke rumah sakit. Habis mandi berkaca. Ada berapa orang di situ?